Dahulu kala di sebuah desa kecil tinggallah seorang anak bernama Joko Kendil yang tubuhnya kecil menyerupai kendil. Ia tinggal bersama kakek angkatnya. Joko Kendil merupakan anak yang rajin. Kesehariannya dihabiskan untuk membantu kakeknya berburu dan membuat layang-layang. Hingga pada suatu hari saat Joko Kendil beranjak dewasa, Kek, sekarang kan aku sudah dewasa. Aku sudah ingin menikah, Kek. Apa kamu sudah punya calon? Nanti biar kakek lamarkan. Aku hanya ingin menikah dengan putri kepala desa. Tolong lamarkan salah satu putri kepala desa, Kek. Apa kamu tidak punya calon lain? Putri kepala desa pasti hanya ingin menikah dengan orang yang sudah mereka. Tidak ada, Kek. Pokoknya aku hanya ingin menikah dengan putri kepala desa. keesokan harinya Joko Kendil dan kakek pergi menemui kepala desa yang bijaksana. Apa tujuan kakek dan Joko Kendil kemari? Kepala desa, kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan keinginan Jaka Kendil untuk menikahi salah satu putri Anda. Aku tidak memiliki hak untuk menerima. Biarlah ketiga putriku yang memutuskan. Putri pertama bernama Putri Kantil, putri yang kedua bernama Putri Mawar, dan putri yang bungsu bernama Putri Melati. Mereka semua berkumpul untuk memutuskan apakah salah satu dari mereka mau untuk menerima lamaran Joko Kendil. Tidak ya, bagaimana mungkin putri ayah menikah dengan pria jelek dan miskin ini? Kami hanya mau menikah dengan pria yang tampan dan kaya. Benar ayah, aku setuju dengan Mawar. Ayah, Melati bersedia menikah dengan Jaka Kendil. Semua orang terkejut mendengar pernyataan si bungsu. Kepala desa yang bijaksana tak bisa berbuat banyak. Baiklah, jika itu keinginan putri bungsu, aku menerima laporan Joko Kendil terhadap putriku. Akhirnya Joko Kendil dan si bungsu menikah. Lalu kakek memutuskan untuk kembali ke rumah tuanya, meskipun Joko dan Melati menyuruhnya tinggal bersama di rumah kepala desa. Seiring waktu, putri bungsu selalu diajak oleh kedua kakaknya. Karena itu, putri bungsu sedih tapi berusaha bersabar. Suatu hari, kepala desa mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan kerjanya beserta anak-anak mereka. Namun, Joko Kendil tak bisa ikut dalam pertemuan itu dengan alasan sakit. Pertemuan tersebut dihadiri oleh banyak pejabat tinggi. Tiba-tiba, datanglah pria-pria tampan yang merupakan anak dari rekan kerja kepala desa. Kedua putri tertua langsung jatuh cinta melihat pria tampan yang baru datang tersebut. Tak lupa, mereka juga mengejek putri bungsu karena menikah dengan Joko Kendil. Lihatlah pria itu, dia sangat tampan, kaya, dan gagah. Aku tak pernah melihat pria tampan itu sebelumnya. Bukankah dia cocok menjadi salah satu pasangan di antara kita, wahai hatiku? Benar kakak, seperti inilah yang seharusnya menjadi suami putri dari orang yang terhormat, tidak seperti manusia miskin itu. Mendengar perkataan kedua kakaknya membuat putri bungsu sangat sedih. Putri bungsu pun bergegas ke kamarnya sambil menangis. Sesampainya di sana, dia tidak menemukan keberadaan suaminya. Di sana, dia semakin menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba, Joko masuk ke dalam kamar putri bungsu. Mengapa engkau menangis, Melati? Apa karena kamu malu mempunyai suami miskin dan jelek seperti diriku ini? Tidak, Jaka. Aku hanya sedih mendengar perkataan kedua kakakku. Aku sudah tak kuat menahannya lagi. Maafkan aku. Melati, dengarkan aku baik-baik. Ada sayembara di desa sebelah. Siapapun yang bisa membuktikan kecerdasannya, dia akan diangkat menjadi kepala desa. Aku berpikir, bagaimana kalau aku mengikutinya? Aku akan mendukung setiap keputusanmu, Jaka, asalkan itu demi kebaikan kita bersama. Jaka akhirnya pergi ke desa tetangga, berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya cukup cerdas dan pantas untuk menjadi kepala desa menggantikan kepala desa lama yang sudah tua. Berkat kegigihan Jaka dan juga dukungan dari sang istri, akhirnya Jaka terpilih menjadi kepala desa.
Jaka dan Melati memutuskan meninggalkan desanya dan pindah ke desa di mana Jaka menjadi kepala desa. Seiring waktu, ternyata ayah Melati turun jabatan akibat korupsi dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan desa. Sang ayah akhirnya hidup dalam penjara dan dua putri lainnya hidup dengan sangat sengsara dan penuh kekurangan. Kedua kakak Melati teringat kepada adiknya yang pernah mereka olok-olok. Mereka kini menyesal. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat Jaka dan Melati berada. Melati, Joko, maafkanlah kami, maafkanlah aku. Melihat itu, Melati langsung memaafkan mereka dengan lapang dada dan akhirnya mereka kembali hidup bersama dengan rukun dan bahagia.